Halo saudara-saudaraku, di mana saja berada, kita bertemu kembali pada kesempatan ini. Senang sekali saya dapat menjumpai saudara-saudaraku dengan harapan kita semua berada dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa, dan yang paling penting kita semua selalu dalam lindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak saudara-saudaraku untuk membahas lebih lanjut soal polemik Dana Seroja yang beberapa waktu lalu sempat saya upload videonya, dan uh, saya tertarik untuk membahas ini lebih lanjut berkaitan dengan ada informasi bahwa pada tanggal 11 September nanti masyarakat akan kembali mendatangi DPRD Kabupaten Kupang. Mari kita kutip dari harian Timor Today tanggal 6 September 2025. Sejumlah warga korban Seroja tahun 2021 akan mendatangi kantor DPRD Kabupaten Kupang pekan depan. Informasi soal kedatangan para korban Seroja ini ke kantor DPRD beredar melalui Facebook Hendrik Jawa, Ketua LP23 Kupang. Di reel Facebooknya, Hendrik mengatakan masa korban akan mendatangi kantor DPRD pada Kamis 11 September 2025. Sebelumnya, Ketua DPRD Daniel Temena siap menerima aspirasi para korban Seroja. Ini mohon digarisbawahi, jika mereka mendatangi kantor DPRD. Nah, terhadap informasi atau berita ini, saya ingin mengajak saudara-saudaraku, ada dua hal yang ingin uh, kita diskusikan. Yang pertama menyangkut inkonsistensi Bupati terkait pernyataan soal dana Seroja. Kemudian yang kedua menyangkut fungsi pengawasan DPRD. Nah, kembali ke inkonsistensi Bupati tersebut, poin pertama, saya berpikir bahwa polemik berkepanjangan ini salah satu faktor penyebabnya adalah inkonsistensi pernyataan Pak Bupati, di mana sebelum beliau menjadi bupati pada saat itu anggota DPRD, saat debat publik beliau menyatakan bahwa dana Seroja itu sudah tidak ada, dan saya sependapat dengan pernyataan seperti itu. Namun beberapa waktu lalu justru sikap Pak Bupati dan pernyataannya yang meminta masyarakat untuk mencairkan uang dana Seroja di BRI dan memerintahkan BRI untuk mencairkan, bertolak belakang dengan pernyataan tahun lalu. Pernyataan untuk mencairkan itu memberikan kesempatan untuk publik menilai bahwa dana masih ada. Padahal sesungguhnya dana ini kan sesuai ketentuan harus di-store kembali pada saat akhir tahun anggaran pada 2023 itu. Kalau kita berbicara tentang dana Seroja 229 miliar yang dicairkan oleh BNPB, walaupun ada sisa 51 miliar, begitu habis tenggang waktu yang ditentukan untuk pencairan, yaitu 31 jam, harus di-store. Tidak bisa ditunggu untuk berlarut-larut. Nah, akibat inkonsistensi Bupati tersebut, akhirnya polemik ini berlarut-larut. Informasi tadi soal tanggal 11 mau datangi lagi, kan kasihan masyarakat. Mereka membuang pekerjaan di tengah kesulitan seperti saat ini. Mereka harus datang lagi ke sana. Tentunya pasti membutuhkan anggaran. Belum lagi kita membuat kesibukan aparat kepolisian untuk, walaupun itu tugas beliau-beliau, tapi kan sebenarnya tidak perlu terjadi. Oleh karena itu saya cukup meminta dengan hormat Pak Bupati, mohon dengan sangat mengklarifikasi hal ini, termasuk mengklarifikasi soal dua pernyataan dan sikap yang berbeda ini, dan bila perlu minta maaf kepada masyarakat.
untuk polemik ini selesai dan masyarakat dapat kembali ke aktivitasnya masing-masing. Jangan dibuat heboh seperti ini. Itu pendapat saya dan saran saya sebagai teman. Minta maaf dan menyatakan bahwa ada kekeliruan. Itu wajar, manusiawi. Saya pikir nanti semua kita akan menerima ini dan legowo. Nah, yang berikut soal fungsi pengawasan DPRD. Kembali ke kutipan tadi, saya minta garis bawahi tadi, jika mereka mendatangi kantor DPRD, apakah kalau ada persoalan seperti ini harus mendatangi DPRD dulu baru DPRD bersikap? Secara etika itu masuk akal atau tidak? Ini polemik ini sudah berlangsung kalau tidak salah dari Juli ya, 2 atau 3 bulan lalu. Masyarakat berbondong-bondong datang membuang waktu dan tentu saja anggaran untuk datang ke DPR. Tapi DPR diam saja. Apakah dengan alasan pernah membentuk pansus dan diteruskan tindak lanjutnya ke Polda? Saya pikir itu juga perlu secara etika diklarifikasi kan. Kalau hasil pansus itu sudah diserahkan ke Polda, bagaimana tindak lanjutnya? Apakah pernah DPRD meminta ke Polda bahwa bagaimana penanganannya? Kan begitu. Untuk diteruskan informasinya ke masyarakat. Saya terus terang kecewa dengan DPRD Kabupaten Kupang. Amat sangat kecewa, bukan hanya kecewa, amat sangat kecewa. Khususnya Ketua DPRD. Kenapa saya bilang amat sangat kecewa? Beberapa waktu lalu kasus PDAM heboh di publik. Memang ada beberapa anggota DPR yang bersikap buka suara, tapi sepengetahuan saya, entahlah mungkin ketua bersikap, tapi pantauan saya waktu itu Temenas belum pernah buka suara soal PDAM. Di mana ada pelanggaran hukum di depan mata DPRD Kabupaten Kupang, tapi hanya diam. Secara kelembagaan belum pernah ada sikap resmi dari DPRD soal itu. Sepengetahuan saya. Kami mengkritisi dan saya mau kasih tahu Pak DPR, ibu-ibu DPR, tanggal 11 ini kita akan sidang karena kita menggugat. Tapi bapak-bapak diam di kantor masing-masing, menganggap tidak pernah ada masalah soal ini. Di mana fungsi pengawasannya? Nah, itu. Kalau perlu ketua DPR juga minta maaf lah pada masyarakat atas polemik Dana Seroja ini dan PDAM ini. Sportif lah, minta maaf. Begitu. Sehingga masyarakat bisa menilai bahwa bapak ketua DPR dan bapak bupati lah orang-orang sportif. Kekeliruan, kesalahan itu saya pikir wajar, manusiawi. Tapi bagaimana kita mengakui bahwa saya keliru? Di situ poin pentingnya. Mungkin itu saja 2 hal yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya sarankan kepada Pak Bupati, teman saya, teman baik saya, untuk sebaiknya meminta maaf secara sportif bahwa ada kekeliruan pernyataan sikap. Tahun lalu saya bilang begini, tahun ini saya bilang lain, sehingga menjadi merepotkan masyarakat Kabupaten Kupang, merepotkan aparat kepolisian, merepotkan banyak pihak. Polemik ini kalau tidak ditangani dengan cara-cara bermartabat, bahkan akan
makin panjang. Padahal kita semua perlu berkonsentrasi untuk pembangunan Kabupaten Kupang yang kita cintai ini. Demikian, saudara-saudaraku di mana saja berada, beberapa hal yang ingin saya sampaikan menyangkut polemik dana seroja di Kabupaten Kupang. Tentunya pada kesempatan ini saya berterima kasih atas berbagai atensi dari masyarakat atas kehadiran channel ini. Dan jikalau terhadap penyampaian saya dalam video ini ada tanggapan baik berupa kritik, saran dan sebagainya, silahkan ketik di komentar, di kolom komentar, dan kita akan berupaya sedapat mungkin untuk membahasnya. Terima kasih dan salam.